benteng batu yang masih berukuran kecil yang sama dengan benteng kayu sebelumnya. Dan wakil pedagang Johan Comens ditempatkan di benteng ini. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan menyimpan cengkeh. Lalu pada tahun 1644, pertahanan di benteng ini ditingkatkan dengan menambah ketinggian benteng setinggi 13 meter yang berada di bawah perintah Gubernur Gerard Demer. 5 tahun kemudian, ketinggian dinding benteng ini ditambahkan lagi 1,5 meter. Feni di dalam benteng tersebut. Tujuan VOC memastikan agar tidak ada lagi perdagangan cengkeh di pulau ini. Maka VOC pun menghancurkan serta membabat habis pohon cengkeh yang ada di pulau ini untuk mengendalikan posisi monopoli mereka. Melihat kondisi tersebut, maka pada bulan Maret di tahun 1651, penduduk setempat melakukan pemberontakan kepada para VOC yang berada di benteng ini. Selama pemberontakan, penduduk setempat berhasil mengambil alih benteng ini dan membunuh semua orang Belanda yang ada di benteng ini, serta menghancurkan semua isi yang ada di dalam benteng ini sampai rata dengan tanah. Dan 370 tentara. Melihat jumlah tentara Belanda yang begitu banyak dan segala perlengkapannya yang jelas-jelas tidak seimbang, maka penduduk setempat pun melarikan diri ke gunung. Gubernur Arnold de Vlaming memerintahkan untuk menghancurkan semua desa dan perkebunan di pulau ini. Tanpa makanan, banyak orang-orang yang melarikan diri dan sebagiannya lagi meninggal karena kelaparan. Meskipun pulau ini tidak lagi penting bagi VOC, dikarenakan mungkin peristiwa memalukan yang pernah mencoreng nama baik kebesaran mereka di sini. Namun ternyata tidak sama sekali. VOC sepertinya tidak punya urat malu. Mereka kemudian mendirikan ulang sebuah benteng kayu yang baru di sebelah barat desa Tumalehu yang pada lambat laun direnovasi kembali menjadi benteng batu. Selain itu, serangan-serangan sering dilakukan oleh penduduk terhadap beberapa prajurit VOC yang menjaga benteng ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang kehilangan nyawa, baik penduduk lokal maupun para VOC biadab dalam benteng ini. Tanggal 17 Februari di tahun 1674, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dalam sejarah gempa bumi yang pernah terjadi di atas tanah Maluku. Hal itu pun berdampak besar pada kerusakan benteng ini. Lalu pada tahun 1768, benteng ini dilaporkan dalam kondisi perbaikan yang sangat buruk. Dan pada tahun 1785, benteng ini sebagian telah runtuh. Di bawah Gubernur Bernardus van Clauren, benteng ini dibangun kembali mengikuti desain Kapten Gabriel Nicolas van Gourek. Saat ini sisa-sisa benteng ini masih ada, serta menjadi saksi bisu kekejaman penjajah Belanda, sekaligus saksi perjuangan masyarakat Manipa dalam menentang kekuasaan penjajah kolonial.